Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah pada hari ini kita bisa sama-sama untuk Zoom. Ya, mudah-mudahan kita mendapat berkah hari ini. Amin. Kaitannya hari ini itu bicara mengenai mengenai keuangan. Tapi juga kita kaitkan dengan korban yang pernah kita lakukan. Yang udah kita lakukan, bukan yang pernah, yang udah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Gimana nih? Banyak orang yang bisa merokok. Nah, nanti Pak Jubai lah yang lebih cocok untuk menangani ini. Untuk tidak berlama-lama, kami persilahkan Pak Jubai untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema kita. Silakan Pak Jubai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nobu, Pak Supandi, Pak Agus, Pak Maskut, Pak Swito, Pak Jan, Pak Krisna. Selamat pagi Pak. Pak Krisna tuh saya dengar kemarin lagi kena uji Pak ya, pulang dari Jepang katanya. Beliau kena sakit, sedikit sakit, kena uji sakit, tapi alhamdulillah kelihatannya udah cerah, seger, dan tambah ganteng. Nih, ya pagi ini Allah kasih kesempatan kita silaturahmi melalui online. Ya saya diamanahi Pak Kosasi untuk membawakan sharing ya mengenai kaitan keuangan dengan kurban katanya. Mengelola bisnis di UKM, bagaimana sih keuangannya dikaitkan dengan kurban. Kalau saya merasakan ya dalam perjalanan kehidupan dan mengamati selama kebersamaan saya dengan para pengusaha-pengusaha yang dalam kelompok Temu Kangen ini, Pak Kosasi, kurban itu kalau saya lihat dikaitkan ke bisnis itu ada kurban namanya titik saturation ya, turunnya bisnis. Dengan kurban Allah buka lagi gitu loh. Yang tadinya menurun bisa naik lagi. Dengan kurban. Ini saya rasakan dalam kejenuhan dalam kehidupan. Tapi kurbannya yang khidmat, yang sungguh-sungguh kita lakukan gitu. Sedapat mungkin kurban itu kita potong sendiri. Minimal kita menyaksikan. Coba bayangkan perjalanan hidup mengelola amanah dari Allah berupa aset, entah itu perusahaan, entah uang dan lain sebagainya. Kita mengalami titik penurunan, bagaimana kita bangkit lagi. Saat kurban itu kita tatap itu binatang yang akan kita potong, lantas perhatikan pisau atau golok kita memotong kurbannya dan keluar darah yang mancur gitu kan. Itulah titik bangkit kita. Segar kembali kita di situ, merasakan kesegaran bahwa Allah kasih ilham baru, suntikan baru, kesegaran baru. Bisnis yang tadinya jalan kehidupan bisnis itu yang tadinya sudah menurun, Allah bangkitkan kembali semangatnya. Itu Pak Kosasi yang perjalanan saya rasakan. Nah, mengenai dalam kehidupan atau dalam usaha, Allah titipkan aset ke kita. Aset ini bukan hanya uang saja. Kesehatan itu merupakan aset. Kemudian ilmu, pengalaman, itu juga aset. Dan tentunya aset berupa fisik, harta. Nah, itu merupakan amanah Allah yang harus kita sharingkan, kita berbagi. Jadi, nikmat dalam menerima amanah, menjalankan amanah, pertama, berbagi. Berbagi itu tidak mengurangi harta, tidak mengurangi kesehatan. Kalau kita misalkan bergotong royong, ya kan, berbagi dalam kita kesehatan, berbagi tenaga, kita akan jadi sehat. Kita akan ketemu dengan teman-teman, ngobrol dan sharing dan lain-lain sebagainya, itu membuat segar. Jadi
mensodakohkan amanah Allah itu tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, malah menambah, menjadi segar. Kemudian kalau kita bisa berbagi, entah apapun gitu kan, berbagi, itu menjadi kepuasan hidup dan menjadi kenikmatan. Kurban salah satunya berbagi juga gitu kan. Kemudian barokahnya amanah berupa aset atau harta, itu akan terasa nikmat apabila apa yang kita miliki ini dinikmati oleh saudara-saudara kita, berbagi juga gitu kan. Jadi berbagi itu adalah kenikmatan, berbagi itu tidak akan mengurangi harta, berbagi itu adalah kepuasan dalam kehidupan. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya, ilmu saya yang sedikit itu menjadi barokah dan menjadi penyegar dalam perjalanan sisa umur kita semua lah, para pensiunan. Bila dikaitkan ke bisnis, saya melihat mengamati itu kawan-kawan yang berkecimpung dalam ikhtiar mengembangkan asetnya untuk menjadi tempat bernaung orang-orang yang digariskan tidak menjadi pengusaha. Saya melihat muncul permasalahan-permasalahan dalam menjalankan usahanya. Khususnya kita-kita yang berada pada masa usia pensiun. Saya melihat permasalahan yang pertama adalah merasa lelah, ya. Lelah atau merasa menemukan titik jenuh dalam bisnis, mungkin karena faktor usia, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga perlu penyegaran-penyegaran. Permasalahan yang kedua yang saya amati itu anak-anak keturunan kita kurang, bahkan ada beberapa yang tidak berminat dengan usaha yang dirintis. Jadi begitu masuk usia di atas 55 dengan fisik yang sudah menurun, kemudian daya semuanya lah Allah sunatullah ya, Allah turunkan. Kita menurunkan ke anak-anak tuh mungkin karena awalnya kurang melibatkan anak, ya kan. Jadi kita bisnis untuk menyekolahkan anak. Anak ada yang disekolahkan di luar negeri, ada yang disekolahkan di dalam negeri tapi jurusannya berbeda dengan usaha. Begitu kita masuk usia, bingung nih mau diturunkan kemana bisnis. Kok anak-anak nggak ada yang berminat gitu kan. Itu permasalahan yang kedua. Yang ketiganya, anak mungkin terlalu banyak menikmati hasil usaha orang tuanya, sehingga kurang tertarik untuk ikut serius dalam bisnis orang tuanya. Sehingga begitu masa orang tuanya itu sudah menurun, anak itu tidak siap atau kurang mumpuni mengelola usaha yang dirintis orang tuanya. Ini dalam keluarga ya. Yang keempat, saya temukan juga dalam perjalanan bisnis, anak tidak sejalan dengan orang tua gitu. Sehingga dalam bisnis bila orang tua itu bersama anak, sering terjadi cekcok beda pendapat. Yang kelima, saya temukan itu pengelolaan keuangan yang kurang baik, ya. Dia kurang kontrol keuangannya, sehingga dalam suatu titik di usia yang kita sadar ingin melihat bisnis, usaha terlalu besar hutangnya. Yang umum yang saya lihat itu hutangnya yang terlalu besar. Kemudian banyak uang digunakan untuk investasi yang tidak produktif. Ya, entah investasi dalam bentuk properti atau investasi dalam barang-barang yang produktif yang tidak tepat. Jadi beli mesin, begitu beli mesinnya nggak bisa menghasilkan yang bagus. Itu permasalahan yang saya lihat. Yang terakhir saya lihat, bila pemegang sahamnya itu bukan keluarga, ya, dengan kawan atau bukan keluarga intinya, permasalahan yang muncul tuh perbedaan pendapat dan komitmen yang berubah. Perbedaan pendapat umum terjadi. Nah, komitmen ini yang berubah gitu, yang tadinya bersama muncul karena ada pihak ketiga, entah itu dari keluarga, entah dari
orang-orang yang masing-masing dibawa memberikan opini-opini sehingga beda pendapat. Nah, di situ menemukan permasalahan, menggulirkan bisnis ke generasi berikutnya kayak gimana. Nah, tidak sedikit kawan-kawan yang kecimpung di dunia bisnis ini, begitu masuk masa itu, bisnisnya menurun, sejalan dengan menurunnya fisiknya, bertambah tua usianya, dan pada titik tertentu bisnis hilang dan daya ingat pun berkurang gitu. Nah, itu mungkin yang mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir pada sharing ini bisa mengantisipasi ini, sehingga bisnis bisa bergulir terus. Kita bisa berkaca mungkin ke tempat, di sini ada Pak Jan, mungkin nanti bisa tambahin Pak Jan ya, ke Astra. Astra sekarang usianya sudah 65 tahun, Pak. 20 Februari kemarin tuh 65 tahun. Februari kemarin. Sekarang usahanya semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin berkembang. Karyawannya, orang yang bekerja di situ kurang lebih 200.000. Usahanya grup Astra itu sekarang kurang lebih sekitar 241 perusahaan yang bernaung di Astra. Dulu pendirinya almarhum Om William sama dengan Bapak-bapak. Mulai dari IKM, usaha kecil. Dan kalau dengar ceritanya dia mulai pakai Vespa gitu ya, nyari-nyari hasil alam, kemudian dia ekspor keluar, dia di luar dia bawa barang ke dalam sampai besar. Cuman dia karena punya nalar bisnis yang kuat dan di pikiran dia saya perhatiin tuh orang tuh menjadi yang utama dalam bisnis gitu kan. Sehingga dia melibatkan keluarganya yang bisa sejalan dengan pemikiran bisnis dia, kawan-kawannya. Lalu udah jalan usaha dia bentuk karyawan-karyawannya sehingga dia menemukan karyawan-karyawan tuh yang bisa sejalan membangun bisnisnya gitu kan. Lalu semakin besar dia pun melihat keberhasilan dalam pengembangan SDM-nya itu perlu suntikan dari luar, diambil juga yang udah jadi. Yang dari luar dia masukin ke dalam orang-orang pintar. Akhirnya apa? Usahanya terus semakin kokoh, dan semakin kuat. Dan yang patut ditiru oleh kita, saya melihat itu keikhlasan beliau ya. Usaha sekarang nilainya udah triliunan, sekian banyak manusia berkumpul di situ, bernaung di situ, kemudian sekian banyak perusahaannya sudah berkembang, tapi dia tidak tercantum dalam akte sebagai pemilik. Ya. Dia benar-benar create bisnis, menggulirkan bisnis, dan di dalam Catur Dharma Astra itu ada, dia bilang, saya nggak lupa gitu, saya ingin Astra ini sebagai pohon yang rindang gitu kan. Tempat bernaung orang-orang baik di kala terik matahari maupun hujan. Jadi badai ekonomi seperti apapun saya perhatikan Astra itu tetap kokoh. Dan recovery-nya sangat cepat. Walaupun terpengaruh dengan kondisi ekonomi, dia tetap cepat bangkit. Itu yang harus kita contoh dari Astra. Lalu dia pun tidak merasa tersaingi atau menjadi saingan berat dia orang-orang yang diajak di situ. Contoh sekarang ya, dari sekian orang yang dilibatkan, ada yang masuk kalau nggak salah 100 orang terkaya di Indonesia, sementara dia tidak tercantum. Keluarganya, saya juga nggak ngelihat tercantum di situ ya. Kayak Pak Beni, almarhum Pak Beni Subianto gitu kan, TP Rahmat, itu masuk orang-orang yang top dalam dunia bisnis. Dia dengan ikhlasnya aja. Nah, tapi walaupun dia tidak menjadi pemilik di Astra Group, beliau dan keluarganya tidak menjadi orang kafiran, orang yang bercukupan gitu kan. Nah, lalu saya lihat dari teman-teman yang ada, ya, itu belum melihat ada yang menuju ke arah ke sana.
Saya sering di dalam diskusi atau berkumpulan dengan teman-teman saya sampaikan gitu kan. Coba pikirkan bagaimana ya kepemilikan kita di perusahaan tuh share-nya berkurang, tapi asetnya meningkat gitu kan. Contoh saya bilang kayak gini, saya selalu bikin ilustrasi, misalkan perusahaan yang Bapak kelola sekarang itu punya net aset, punya kekayaan bersih 50 miliar. 100% milik Bapak. Ya kan? Dengan kendala-kendala yang saya sebutkan tadi ya, karena kader yang kurang baik dari keluarga maupun dari SDM, berarti harus cari partner keluar gitu kan. Coba yang 50 miliar 100% itu pikirkan bagaimana menjadi 250 miliar ya, tapi share-nya berkurang gitu. Misalkan yang 50 asetnya berubah menjadi 500 miliar. Tapi hak kepemilikan kita menjadi 50% dari 500 miliar. Maka yang 250 itu berubah, yang 50 itu berubah menjadi 250 karena share-nya kita meningkat. Caranya gimana? Ya. Cari partner bisnis. Cari partner bisnis, baik partner bisnis itu corporate, perorangan maupun ke publik dengan cara go public gitu. Kalau pengelolaannya itu kuat, maka aset kita akan naik tuh Pak. Share kita akan menurun. Dan mungkin dalam suatu titik tertentu, bila toh diri sendiri merasa bukan waktunya lagi untuk menggenggam perusahaan itu, gulirkanlah keluar. Gitu. Biar namanya berkembang, usianya panjang, Bapak tetap bercukupan, maka aset atau bisnis yang di-create itu menjadi perusahaan yang bermanfaat dan besar. Dan saya juga sering sampaikan gini, coba pikirkan bagaimana perusahaan ini menjadi panjang usianya, kuat bisnisnya, besar. Jangan genggam perusahaan itu. Karena kita pasti berpisah dengan yang kita bentuk, kita kelola saat ini. Entah berpisahnya karena kontrak usia kita di bumi gitu kan, kita akan tinggalkan. Entah karena Allah cabut nikmat-nikmatnya sehingga kita hanya terkapar di tempat tidur gitu kan. Tidak sedikit adalah kawan-kawan kita yang seperti itu. Nah, dengan keikhlasan mengelola, mendorong bagaimana bisnis ini menjadi bola yang diidamkan oleh umat di bumi, bukan bangsa Indonesia lagi gitu kan berpikirnya, harus worldwide gitu. Contoh ya kembali Astra tadi gitu kan, pemiliknya udah dari berbagai mancanegara lah gitu kan, bukan hanya publik Indonesia aja. Nah, bila para pengusaha itu udah menempatkan visi bisnisnya itu ke sana, insya Allah ya, perjuangan sesuatu yang dibentuk di bumi oleh para pengusaha, Bapak Ibu yang hadir di sini umumnya, akan membawa kebarokahan, kenikmatan, bukan hanya di bumi, tapi sampai kepulangan ke tempat abadi nanti. Ya. Saya terus terang sering merenungkan tempat saya kerja yang 30 tahun lebih saya di Asra, dan kebetulan suka dilibatkan dalam training kecil di internal Astra mengenai catur dharma dan lain sebagainya gitu, sehingga masuk ke jiwa, sering dikaitkan dengan kawan-kawan yang usaha, dan saya melihat itu manfaatnya besar. Saya sampaikan, ayo kita bentuk usaha ini yang punya manfaat yang besar, yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita, keturunan kita. Lihat saya bilang Astra, gitu. Lihat anak-anaknya, almarhum udah nggak ada. Mungkin di alam sana dia udah menikmati apa yang dia create selama dia hidup di bumi. Dan contohnya anak-anaknya sekarang ya anak-anak yang tidak kekurangan gitu. Mungkin itu Ji, sedikit pembuka dari saya. Saya mohon juga tambahan dari kawan-kawan. Di sini ada senior saya Pak Jan Burhanuddin. Kemudian pengusaha-pengusaha yang sukses, ini ada Pak Krisna, ada Pak Rahid, ada Pak Agus, Pak Suwito, Pak Masud. Silahkan tambahin. Apalagi
yang kiranya bisa memberikan pencerahan, semangat untuk berjuang mengembangkan ekonomi umat yang khususnya yang ada di Indonesia. Iya. Oke. Itu Ji, terima Ya. kasih. Nuhun. Jangan lupa ada Pak Tony juga. Oh ya, Pak Tony udah masuk. Tuh udah masuk tuh. Oh Alhamdulillah. ya. Assalamualaikum Pak Tony. Oke. Itu mungkin Ji, membuka dari saya, sharing aja di sini. Sebelum ke yang lain, saya mau tanya yang itu tadi program ada apa dampak dari orang yang udah pensiun. Kan yang pertama itu adalah yang pertama itu apa tadi? Yang kedua anak, yang ketiga, yang keempat, yang kelima keuangan, yang keenam beda padang. Yang ketiga dan keempat apa? Yang ketiga itu tidak sejalan dengan anak dalam mengelola usaha. Jadi sering konflik dengan anak itu, Ji. Yang keempat? ketiga. Yang keempatnya pengelolaan uang yang kurang baik, sehingga yang saya temukan muncul di perusahaan itu hutangnya besar, lalu banyak aset yang tidak produktif, sehingga muncul yang ujungnya karyawan menjadi demotivasi gitu kan, karena produktivitas perusahaan yang menurun. Itu yang perlu penyegaran yang harus diberikan oleh para pengusaha. Kiat apa lagi agar ya kurban salah satunya gitu kan, membangkitkan kita. Kita resapi kurban, begitu menemukan kejenuhan, Allah kasih hidayah baru. Kita harus begini gitu. Oh gitu ya. Itu Ji. Waduh, alhamdulillah ini ada 5 poin ini, 6 poin ini yang hubungannya antara kurban dengan bisnis. Ya, silakan Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan latar belakang saya kan saya bukan di perusahaan ya, artinya bukan pemilik perusahaan ya. Jadi saya selama ini hanya anggap sebagai pegawai gitu kan. Cuman permasalahan saya belum menemukan ya, artinya Bapak kan sudah menemukan antara kurban dengan bagaimana dengan perusahaan gitu ya. Nah, saya ini belum saya belum ngalamin saya. Jadi saya belum menemukan itu. Saya cuman flashback ke belakang bahwa dengan Yayasan PDBA gitu. Jadi kalau saya sih hanya bisa merasakan apa yang saya tanam, ya itu kita memetik sekarang, ya karena saya dari di Taspen, ya mohon maaf saya sudah itu ya karena jabatan gitu, terus kemudian sekarang di anak perusahaan yang dulu staf saya itu sebagai yang dulunya staf sekarang itu menjadi petinggi gitu lah, karena apa yang kita tanam dulu. Saya dengan Pak Kos saya itu mempelajari ya Pak Kos itu tentang agama ya. Oh iya, jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Nah, karena saya rasain sekarang saya di anak perusahaan ini, ya kan? Di anak perusahaan itu kita apapun kita tetap akan tunduk kepada induk. Nah, sekarang yang duduk di induk itu adalah dulu staf-staf kita. Jadi itu sangat amat terasa ya dari apa yang kita tanam. Saya kira itu Pak pengalaman saya. Cuma dengan anak yang tadi kalau Bapak kan dengan perusahaan, kalau kita itu hanya merasakan mungkin alamnya berbeda ya Pak ya. Jadi kita tuh tidak bisa ngalamin. Contoh perasaan saya tuh anak-anak itu, yang jelas sih anak-anak saya sudah lepas semua ya, cuman beda alam ya. Anak-anak udah keterima di BUMN, perasaan waduh enak nih gitu loh. Tapi mereka keluar Pak. Ya, itu bagi saya ada masalah. Kenapa ya anak-anak saya itu di BUMN yang besar, tapi kenapa keluar terus mencari pekerjaan yang lain? Awal-awalnya saya susah menerima.
Tapi saya dengan saya renungkan mungkin alamnya berbeda. Lah saya belum menemukan, Pak, ini kaitannya dengan apa yang saya cita-citakan. Anak sudah bekerja di BUMN besar, tapi dia keluar dengan mencari pekerjaan yang lain. Saya belum menemukan hikmahnya apa, karena belum tahu. Itu aja Pak Kosasi. Jadi saya sih cuman itu ya. Saya pelajari dari dulu ya. Dengan Pak Kosasi, kita benar-benar tulus kita membantu para UMKM, para anak-anak yang baru lulus sekolah STM, gitu kan, kita cari jalannya. Jadi saya cuma bisa menganukan apa yang kita tanam dulu, ya, karena itu saya flashback Pak ke belakang, Pak. Jadi alhamdulillah saya dulu di Taspen itu ditempatkan di yang membantu para apa namanya anak-anak yang putus sekolah, jadi oh ini toh hikmahnya. Ya, saya kira itu, Pak. Oke. Terima kasih Mas ya atas masukannya. Jadi kerjasama kita dengan Yayasan Dharma Bakti Astra ternyata berdampak positif buat kita ya. Oke. Mungkin dengan Pak Maskut, silakan Pak Maskut. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau saya memang pengalaman saya itu kebanyakan pabrik, Pak. Jadi tapi ya tahulah sedikit-sedikit. Tapi memang kalau mau usaha itu punya jiwa wirausaha tuh, Pak. Iya, berusaha. Karena kalau setelah saya pensiun, saya coba buka usaha dealer spare part gitu, Pak. Nah, tapi karena pengalaman saya itu kebanyakan tuh di pabrik, terjun ke dunia bisnis. Rupanya memang dunia bisnis itu perlu perjuangan yang sangat besar tuh, Pak. Perjuangan yang sangat besar. Jadi kalau kita misalnya mau usaha tuh tanggung-tanggung, itu kelihatannya nggak akan jalan usaha kita itu, Pak. Nggak akan jalan. Waktunya tuh lebih banyak tuh, Pak. Contohnya yang saya punya pengalaman tuh mengenai itu tuh buka dealer spare part itu ya. Itu rupanya semakin besar, semakin diskonnya itu banyak tuh, Pak. Jadi harusnya kita memang di situ kita siapkan tuh itu tenaga sales gitu ya. Jadi kita bisa bisa mencapai target yang tinggi. Akhirnya kita bisa bersaing gitu, Pak. Kita bisa bersaing. Nah, kalau misalnya kita tuh nggak kita kembangkan usaha kita, ya itu ya nggak akan maju tuh, Pak, karena diskonnya itu kan kecil gitu, Pak. Itu ya kalau kita usaha dalam bidang perdagangan gitu, Pak. Nah, kalau dalam bidang kita jadi subkon dan sebagainya, itu memang kita perlu adanya suatu ini pengalaman. Itu koneksi itu, Pak. Koneksi. Karena kita tanpa koneksi usaha kita itu nggak akan jalan tuh, Pak. Koneksi kita nggak akan jalan. Betapa susahnya teman-teman juga tuh kalau beberapa teman memang coba usaha ya. Coba usaha. Tapi yang paling susah memang kalau kita tuh nggak ada koneksi, teman itu mau masuk di suatu tempat itu susah sekali itu, Pak. Susah sekali. Jadi memang di sini perlu suatu hubungan yang baik ya. Hubungan yang baik dengan itu. Jadi istilahnya kalau itu hopeng kalau kita tuh nggak punya teman di perjuangan bisnis, kita tuh nggak akan jalan tuh, Pak. Nggak akan jalan. Karena di sini pertemanan itu, hubungan itu baik sekali tuh, Pak. Suksesnya seorang itu karena hubungan tuh, Pak. Jadi kalau kita nggak punya hubungan koneksi yang besar, itu kelihatannya berat gitu.
Ya, Jadi memang oke. nggak semua orang tuh mempunyai jiwa seperti itu tuh Pak. Baik, Kan kita baik. harus berani lobby gitu kan, lobby suatu perusahaan gitu kan. Ya. Ya, itu kalau kita nggak bisa ngelobi, usaha juga nggak akan jalan. tuh, Pak. Nah itu Baik, baik, baik. jadi Terima ya, kasih Pak jadi kalau Maskud. misalnya kita udah pensiun, waktunya tuh udah terlambat tuh Pak. Ya. Kalau kita mau usaha sesudah pensiun itu udah terlambat. Pak Maskud, Karena tapi kemarin itu Pak Supardi sudah kasih masukan. Dia udah pensiun, tetapi dengan kesungguh-sungguhannya artinya bisnisnya berhasil. Ini alhamdulillah karena- nih. Pak Maskud mau dengar nggak dari Pak Supardi ini? mendengar, cuman mungkin Pak Supandi itu ini relasinya banyak tuh Pak. Tanpa relasi itu nggak akan jalan Pak. Kalau saya dengar kan pengalamannya dia sering main golf gitu kan. Paling nggak kan main golf itu dengan pengusaha tuh Pak. Iya kan? Pak Padi. Banyak main golf ya Pak Padi. Bisa lobby Pak, bisa lobby itu. Alhamdulillah. Ya kalau nggak bisa lobby kita itu nggak akan bisa tuh Pak. Ya kan? Ya. Oke, kita ingin dapat sebelum Pak Hikmah, kita ingin dapat Pak Bu Krisna gimana? Pak Krisna gimana Pak Krisna? Udah bisa bersuara belum? Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Ya ya memang yang apa tadi ada 5 poin atau 6 poin yang disampaikan Pak Haji Ubay memang ya betul sekali gitu kan, karena ya saya juga ya merasakan juga gitu seperti masalah generasi lanjutan kan juga ya ini sekarang saya juga ya biarpun sekarang anak saya masih kuliah, cuman ya sedikit-sedikit saya sudah ikut dilibatkan lah karena pas kebetulan kemarin dengan kuliah from home itu juga ya udah saya ajak ikut ke pabrik gitu biar ya mempelajari suasana juga ya melihat ya bagaimana aktivitas pabrik, karena kan kalau lihat anak-anak milenial sekarang kan mungkin lebih banyak bercita-cita jadi YouTuber atau bisnis online daripada mengelola ratusan orang atau ribuan orang dengan segala keruwetan hari gitu kan. Nah kalau yang dilihat-lihat ya kan ya apalagi waktu itu sempat banyak YouTuber yang terus seolah-olah bisa jadi miliarder muda gitu kan. Itu kan juga memang merubah pola pikir mereka gitu, bahwa kerja sekarang ya nggak usah subuh-subuh berangkat pulang habis isya gitu kan, bisa dengan nyantai di rumah dengan hahaha sudah dapat uang juga gitu. Nah itu yang saya juga harus merefresh ke anak-anak bahwa itu juga hanya bisnis musiman aja gitu kan. Terus juga yang tadi Pak Haji Ubay sampaikan masalah hutang juga, memang itu juga saya juga pengen ya bagaimana hutang itu bisa semakin kecil, syukur-syukur bisa lulus lah dari perhutangan itu kok. Amin. Amin. Sekali gitu. Semangat Pak Krisna, semangat. Tiap tahun malah nambah. Malah orang nawarin terus gitu kan, oh ayo Pak, ini Pak, tambah lagi Pak, gitu kan. Jadi tiap kali ya tambah order, tambah aset, tambah utang gitu kan. Bukan kurang-kurang, ini ordernya malah nambah terus gitu kan. Nah ini mungkin yang kita juga perlu pikirkan sama-sama, karena kalau saya lihat-lihat ya maaf banyak teman-teman yang non-free kok malah awalnya dia bisnis hutang, tapi makin lama tuh makin kecil malah nol gitu. Jadi pas kayak kemarin ada pandemi gitu, mereka udah nggak mikirin hutang lagi gitu kan. Sementara kita ini masih mikirin bunga, cari pengurangan bunga. Kemarin pas heboh ada ada pandemi gitu kan, minta keringanan bunga, dikasih keringanan, malah terus pas mau pinjam lagi malah
malah jadi masalah gitu kan. Apa dipertanyakan kredibilitasnya dianggap waktu kita minta keringanan, Restrukturisasi. oh berarti bisnisnya ada masalah, ya nggak mampu bayar kewajiban dan lain-lain gitu kan. Jadi ya itu memang apa tadi disampaikan Pak Ubay memang betul sekali, dan memang juga ya kita harus bisa belajar mungkin dari Pak Haji untuk bagaimana kita bisa melepaskan diri dari tadi permasalahan-permasalahan itu, Pak. Ya, itu saja, Pak. Makasih. Nih sebelum ke Pak Haji Ubay nanti jawab. Nih generasi kedua nih mesti dipersiapkan. Saya minta pendapat Boca. Gimana Boca? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kosasi dan para haji lainnya yang sudah bergabung dari tadi. Mohon maaf Pak Haji telat. Biasa Jumat ngaji dulu, baru buka WA, kemudian saya lanjut ini. Jadi kalau tadi Pak Haji mengatakan bagaimana menyiapkan generasi kedua, saya pikir ini adalah melanjutkan visi misi kita terdahulu Pak ya. Sejak tahun 2012, jadi udah 10 tahun. Dan tahun ini saya membuktikan bahwa saya ingin membangun generasi 2. Kebetulan kemarin kami tanggal 23 sampai tanggal 3 dan ada yang sampai tanggal 2 itu saya sudah membawa generasi kedua pada saat acara bisnis forum yang dikawal oleh Pak Menteri Perindustrian. Kemudian kami bertemu banyak dengan pelaku usaha otomotif termasuk Gubernur Prefektur Aichi, yang di situ memang satu provinsi semua dominan industrinya otomotif salah satunya. Kemudian juga disaksikan oleh duta besar, banyak kita ketemu dengan para pelaku bisnis yang kalau di Indonesia mereka adalah tier 1. Saya melihat seluruh delegasi yang saya bawa, saya wajibkan untuk membawa generasi 2-nya. Tadi yang seperti Pak Haji sampaikan dan Pak Krisna bahwa anak-anak memang lebih cenderung ingin belajar bisnisnya itu lebih suka dengan YouTuber. Tapi kemarin kita buka dan mudah-mudahan dari paparan Pak Menteri, kemudian paparan beberapa narasumber di sana akan membuka wawasan mereka bagaimana melanjutkan usaha-usaha orang tua. Seperti Pak Kosasi ketahui bahwa saya sudah menyiapkan generasi kedua saya mungkin sudah 10 tahun juga Pak, karena sekarang lebih dari 10 tahun, karena Adit sekarang udah umur 40, jadi mungkin malah udah 17 tahun. Dan saya merasa anak-anak saya sudah siap, dan saya ingin menularkan itu ke anak-anak muda yang lain seperti generasinya Pak Hadi almarhum, itu Hadi membawa anaknya, Roni membawa anaknya, Pak Krisna membawa anaknya. Jadi banyak mereka masing-masing bawa anak. Memang saya melaporkan ini ke pemerintah bahwa Piko sedang regenerasi, tapi memang dunia kan menginginkan anak-anak milenial itu kan kita kasih kesempatan. Dan kalau saya memang sudah 17 tahun, tapi kemarin juga saya kebetulan, saya nggak tahu nih, Kang Dadi hadir nggak nih Pak Haji Dadi? Enggak, kemarin Pak Haji Dadi kebetulan ada diskusi ke pabrik saya kemarin jam 10. Saya bercerita tentang bagaimana mempersiapkan generasi kedua. Ternyata bukan tidak mudah, tapi pasti ada godaan ya Pak Haji. Nah, saya juga ngalamin, sebegitu kita mempersiapkan dia terjun ke lapangan, ternyata tetap masih harus kita kawal. Karena lingkungan, pergaulan itu jauh lebih membentuk dia, membentuk si anak ini menjadi mungkin agak melenceng dari amanah dan lain-lain, dan itu saya alami. Tapi pelan-pelan memang hidup itu kalau belajar dari Pak Haji Kosasi bahwa setiap orang dikasih cobaan bahwa dia adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah kalau dia kuat menjalankan itu. Jadi kembali ke generasi kedua tadi, saya lihat dengan variasinya pendidikan anak-anak yang ada di lingkungan Piko itu sangat memungkinkan saya membangun generasi kedua untuk hadir di negeri ini mengawal bisnis-bisnis orang tuanya Pak Haji. Jadi di sisa usia tadi saya kalau menyimak
kebetulan sepotong menyimak dari Pak Masmud bahwa usia pensiun itu membuat kita menjadi terlambat. Saya pikir enggak, Pak ya. Saya pagi ini saya mengatakan bahwa usia saya 62 tahun, Pak. Tapi semangat saya ingin membangun anak-anak milenial, karena anak-anak milenial itu dia butuh referensi dari kita yang tua. Oke, kita ketinggalan dari sisi sistem dan lain-lain. Tapi melalui anak-anak kita bisa. Dan saya lihat pemerintah banyak hadir untuk membangun sektor prioritas, salah satunya adalah otomotif ini. Dan saya juga melihat kurangnya komunikasi kita dengan asosiasi yang ada di Jepang. Nah, sekarang saya mulai membangun itu, Pak Kosasi. Jadi kemarin saya ketemu dengan CEO-nya Japia. Jadi kalau di sini Giam, dan kemudian dalam waktu dekat juga saya akan ketemu CEO-nya Giam, tapi untuk Korea itu kemudian dilanjutkan dengan Wuling. Saya pikir generasi kedua ini dengan segala wawasan dia memahami sistem dan lain-lain, dan mereka juga sudah pinter mengadakan hubungan internasional. Saya pikir memang kita sebagai referensi kaum kolonial katanya atau kaum jadul, rasanya kita masih tetap diperlukan untuk membekali mereka dari sisi etika dan lain-lain. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih. Ini usia Bu Ocha sama dengan usianya Pak Tony. Saya minta pendapat Pak Tony deh. Ya, silakan Pak Tony. Maaf, masih pakai kaos tidur ya, jadi kepalanya aja. Ada dua hal lah ya. Pertama memang pertemuan di pagi setiap Jumat pagi ini banyak saling menukar latar belakang pengalaman dari kita masing-masing ya. Yang kalau tadi Bu Ocha 60 berapa tadi 52. Saya dengarnya sih 45 tahun. Pak Tony bisa aja. Karena semangatnya itu terus terang saya iri gitu sama Bu Ocha ya. Kita kemana-mana mengeluh kalau Bu Ocha terus. Nah, terima kasih juga mewakili Iko dan teman-teman yang lain. Jadi pengalaman-pengalaman itu memang paling ideal itu direkam, dibukukan, dan kita bekalkan atau kita berikan ke junior ya. Sayangnya di acara pagi ini kan juniornya sedikit ya. Jadi lebih banyak kita cerita tentang nostalgia, dan rata-rata kalau saya dengar tuh yang jeleknya tuh agak diumpet-umpetin gitu. Jadi yang bagus semua. Banyak banget itu. Ya Pak Kos ketipu aja jarang diceritain tuh Pak Kos. Ya kan punya utang sama Pak Haji Ubay 450 juta nggak diceritain tuh Pak Kos. Belur. Ya, kalau saya tahu gitu. Jadi artinya lah itulah hidup, tapi ya itulah hidup. Tapi ini bagian kedua ini dua hal lah ya. Pertama, yang kedua A dan B lah. Yang A itu teman-teman yang sekarang terutama Bu Ocha yang masih mewakili banyak UKM ya. Kalau yang pensiunan sedang menikmati pensiun Pak Krisna, Pak Wito atau teman-teman yang lain ya yang masih punya pabrik ini, dunia ini lagi sakit Pak. Sakit dunia. Jadi hari-hari ini istri saya dan Menteri Keuangan G20 ya plus Ukraine ditambah bank sentral ya dari negara G20 lagi berembuk ya untuk menyelamatkan dunia. Bayangin dunia Pak, bukan menyelamatkan Yayasan Taruna Insani bukan Pak. Ini dunia. Yang mana dunia ini lagi ya nggak tahu ya qadarullah lagi seperti ini ya. Terus kan kalau Pak Kos atau kita diingatkan semulia-mulianya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi di setiap level kita ya kita harus maksimal. Nah, kalau saya mendampingi istri ya supaya istri saya bisa menyumbang pemikiran dan sekaligus mempersatukan orang-orang yang konflik gitu ya. Jadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan dunia, dia berani ke
Rusia ke Ukraine untuk melihat atau mempertontonkan atau mengajak gitu ya bahwa yang bertikai itu harus stop gitu, karena yang jadi korban adalah negara-negara miskin dan gitu ya. Itulah jadi singkat kata ya kan, terutama Pak Krisna ya yang lagi cash flow-nya lagi di berakrobat lah ya tutup sana buka sini ya, mungkin ada yang di hand, ada yang di postpone ya, ada yang harus cari yang baru. Nah itu yang tadi dibilang sama Pak Agus perlu entrepreneurship ya, di sini diujinya nih ya. Tapi saya yakin ya kaliber binaan YDBA ini sudah beberapa kali kena kena hantaman krisis ya, masih bisa survive gitu. Tapi awareness itu penting gitu ya. Jadi hari ini mudah-mudahan itu negara yang bertikai di mana dia punya sumber daya alam yang luar biasa itu mau membantu negara yang sedang kekurangan ya kan. Sri Lanka udah babak belur, konon Myanmar menyusul, itu terus ke bawah tuh banyak banget ya, kurang lebih ada 9 negara yang dalam keadaan krisis berat ya. Turki ya itu udah berapa kemarin inflasinya hampir 75% ya. Terakhir Amerika 9,1 inflasinya ya. Nah inflasi itu kan merampok daya beli, dan kita juga sedikit demi sedikit akan kena ya, tapi lagi sekuat tenaga sedang dijaga supaya daya beli masyarakat ada gitu. Nah ini Pak Kos yang kita harus antisipasi gimana caranya ya supaya supplier, vendor kita ya atau third tier atau fourth tier itu tetap dapat kerjaan ya kan, jangan nggak dapat kerjaan, mungkin harganya juga mungkin masih ditekan juga ya. Nah saya lihat tadi pagi baca Kaila, mobil Kaila, mobil Daihatsu segala macam udah pada naik ya harganya. Terus Veloz, ya Avanza udah pada naik gitu, ya 10 juta, 15 juta aja naik ya. Dan berempet nih terus nih Pak. Ya, nah ini yang membuat kita harus konsolidasi lagi Pak Kos ya. Mungkin teman-teman diingatkan cash is the king ya, jangan belanja dulu ya kan. Kalaupun mau belanja diperhitungkan gitu ya. Ini yang nah ini ya kombinasinya sulit ya, karena pasca pandemi, ekornya pandemi masih ada ya kan. Kemudian ditambah climate change, ditambah perang ya. Nah perang ini mengakselerasi, tanpa perang aja udah repot Pak kemarin itu hitungannya. Dengan perang lebih parah lagi ya. Jadi jadi belum ada berita gembira nih bocah nih, semuanya berita yang nakutin. Saya berani cerita gini ya karena hari-hari ini istri saya sampai tadi malam sampai jam 11 malam ya. Hari ini mungkin juga sampai dari mulai ini barusan udah berangkat jam 7 ya. Langsung ketemu live, ada wawancara dengan Bloomberg. Karena ini kan berita ini harus disebarkan ke seluruh dunia bahwa Bali itu punya prospek gitu. Itu aja Pak, punya harapan. Punya harapan untuk perbaikan. Nah kita juga yang sudah tuh bantu doa ya, semoga G20 di sini menjadi kunci. Karena masih ada 2 pertemuan lain. Satu lagi sebenarnya. Nanti Oktober di Washington. Setelah itu summitnya nanti bulan November di Bali ya, di Bali lagi. Nah ini dalam rangka untuk fine tuning ya, untuk bisa bayangkan aja Pak Kos Bocah atau Pak Ubay ya, untuk meminta mereka datang ke sini aja kita ngemis-ngemis Pak. Ya, ngemis-ngemis ya. Nah, ini persis kayak anak kecil berantem ya. Jadi Menteri Keuangan ini pokoknya kalau Menteri Keuangan Rusia datang, saya nggak mau ketemu gitu. Saya nggak mau di ruangan ada dia gitu. Ya kan. Akhirnya istri bilang, "Please kamu jangan walk out." Dia bilang, "Kamu datang, udah kamu diem aja. Karena kalau kamu keluar,
ini citra pertemuan ini akan gagal. Jadi lagi diajarin sampai gitu, saya benci banget deh. Karena Inggris itu orang Ukraine. Dan dia sangat merasakan, tanda kutip ya, jahatnya Rusia mungkin ya. Itu, nah itu kan sangat personal ya. Gitu. Dan banyak lagi lah ya. Nah, Inggris kemarin Boris Johnson sudah resign gitu ya. Ini kok nggak ada berita bagus ya gitu ya. Jadi berita bagus satu-satunya dari G20. Ini harus diciptakan, Pak. Kalau negara dunia ini nggak punya hope, Pak, ya kan? Yang rusak adalah negara miskin, ya kan? Nah, mohon maaf, Pak, kebanyakan negara Islam di Afrika. Ya, Pak, di Afrika. Ya kan? Nah, itu akan bulat aja, Pak. Ya kan? Nah, ini yang membuat saya agak gimana, miris gitu ya dengarnya ya. Tapi di lain pihak kan kalau kita umat beragama, punya sense of spiritual, kita punya Allah. Nah, inilah detik-detik ini, Pak, atau waktu-waktu inilah kita harus banyak introspeksi ya untuk melihat ke depan Indonesia ini mungkin waktunya ya menjadi leader dunia dan bisa mendamaikan dunia. Nah, kira-kira itu Pak yang agak jadi mudah-mudahan. Nah, apa tadi yang dari Pak Ubay itu luar biasa bagus, jadi kan ya. Tapi lebih bagus lagi bekal itu buat anak muda, Pak. Iya memang. Ya paling enggak nanti waktu dia memimpin jangan kejadian kan gitu ya. Ya kan? Pak Kos sama YDB dan saya termasuk ikut beberapa kali itu menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut karena rebutan warisan ya. Dan bayangkan kita masuk ke sampai urusan non teknis ya. Sampai ketemu lawyer, ketemu balik yang punya pengusaha yang punya istrinya 2, anaknya banyak. Itu tambah ribet, tambah ribet. Tapi Pak Supardi enggak, Pak Tony. Pak Supardi enggak tuh. Nah, seperti itu kalau di statistik itu outlier, Pak. Itu di luar kurva normal. Susah ditiru soalnya. Itu untuk jadi kayak Pak Supardi susah ditiru gitu. Barusan juga lihat Pak Supardi Gede Prima barusan punya video pendek ya, udah bisa bikin troli yang bisa muter itu loh. Saya Alhamdulillah. Apa namanya? Saya lupa tuh ya. Jadi trolinya bisa dihadapkan ke 4 penjuru angin lah kira-kira gitu. Ya. Dan punya mesin sharing, mesin bending yang gede itu Pak. Itu jadi udah luar biasa lah Pak Supardi. Ya. Alhamdulillah. Ya, selamat buat teman-teman semua Pak. Kira-kira komen dari saya ya. Oke. Terima kasih Pak Tony masukannya. Dan kembali lagi Pak Ubay sebelum ke Pak Hikmah. Maaf Pak Hikmah, maaf. Pak Ubay silakan Pak Ubay untuk banyak sekali ini jadi masukan-masukan tapi berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Ubay ini mesti disinggung bahwa bisnis itu tidak ada kaitannya dengan kurban. Kurban itu justru menunjang bisnisnya. Anda. Silakan Pak Ubay. Baik. Bu Ocha, selamat datang, Bu. Lain kalau ahli zikir itu di Jumat pasti banyak di atas sejadah gitu, Ji. Oh, benar. Jadi boleh telat ya Pak Haji. Kalau kata Pak Hikmat, nanti mungkin akan tambahkan harta itu akan terbagi 3 katanya. 1, yang dimakan akan jadi kotoran, yang ditinggalkan, yang kita miliki akan jadi rembutan, ya, yang kita titipkan atau kita sodakohkan itu yang akan jadi bekal. Jadi jangan lupa ini. Kita kadang-kadang suka menumpuk-numpuk harta untuk jadiin rebutan gitu. Tadi Pak Tony bilang sampai ada yang masuk ke lawyer gitu kan. Nah, terus dimakan sama kita juga jadi penyakit, ya, over kolesterol dan lain sebagainya. Jadi kurban adalah salah satu solusi. Makanya orang tua kita, kakek kita, Ibrahim memberikan contoh, berkurbanlah gitu kan. Dalam bisnis juga harus digulirkan. Kurban itu adalah memberikan catatan panjang, menjadi contoh yang baik. Kalau dalam dunia bisnis, coba lihat ya, Nadiem Makarim dengan Gojeknya, dia create bisnis, dia lempar bisnis. Dia mungkin memiliki hanya sebagian kecil saham aja. Kemudian
Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, dia mungkin sekarang pegang share sedikit, tapi dia nggak kalah kayanya. Nah, bagi para pengusaha nih, Bu Ocha, Pak Krisna, dan kawan-kawan yang lainnya, sekarang harus berpikir bagaimana bukan memikirkan bisnis itu pindah ke generasi kedua, bagaimana bendera bisnis itu berkibar di dunia, pemiliknya banyak. Mungkin ibu bapak sebagai pendiri tidak ada catatan di pemegang saham seperti layaknya Omolium di Astra gitu kan. Tapi Astra tetap berkembang, berkibar. Itu yang akan dibawa pulang selamanya oleh kita, dan itu yang akan menjamin kesejahteraan anak keturunan kita. Berkiblat ke orang tua. Oh gitu ya, dunia itu bukan untuk digenggam. Dunia untuk dialirkan. Bisnis juga begitu. Kita nggak bakalan lama lagi. Tapi bagaimana Madawikri tetap berkibar di dunia, ya kan? RMA berkibar di dunia gitu. Pemilik di akte nggak ada anak keturunan ibu, tapi anak keturunan ibu dan bapak menjadi orang yang sejahtera, bercukupan baik dunia maupun keimanannya. Itu yang harus dikejar, Bu. Kalau berpikirnya udah panjang, maka yang dikhawatirkan dengan kondisi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kita niat adalah berkurban gitu kan. Itu makna dari kurban itu bukan hanya menyembelih aja, menyembelih binatang aja, tapi menyembelih nafsu kita, menggulirkan semuanya itu menjadi hak umat yang ada di bumi. Mungkin itu, Ji. Nanti Pak Hikmat tambahkan dengan ayat-ayat yang Allah pesankan dalam kitabullah-Nya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Bapak Ibu. Sama-sama ya. Terima kasih share-nya Pak Haji Ibai. Dan minta tolong nanti kayaknya Pak Supardi mesti tambah lagi nih. Tapi Pak Hikmah silakan Pak Hikmah kasih kultumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, saudara sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kelapangan rezeki di sisa-sisa umur kita yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi kita semua, tentang kapan waktunya, di mana tempatnya, dan bagaimana caranya Allah mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Itu adalah sebuah kepastian yang tidak mungkin bisa kita elakkan. Sebelum mungkin Pak saya sedikit menyampaikan nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua yang ada di forum ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa malam yaskurun nas lam yaskurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan mungkin bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di kesempatan pagi ini, di hari Jumat yang mubarak, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih, kemudian sembari mengirimkan doa terbaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada Pak Yan Burhanuddin, kepada Pak Supardi, kepada Pak Tony Martono, dan kepada Pak Zulkifli yang pada saat kurban kemarin telah menginfakkan sebagian hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Pak Pardi, Pak Yan, daging kurban yang kita sembelih di pondok ini Pak, kita salurkan kepada 300 warga desa Sesak Panjang yang tergolong duafa, ada yatim, ada janda-janda. Kemudian satu sapi alhamdulillah kita salurkan kepada 140 santri yang ada di pondok kita. Dan insya Allah itu Pak akan dikonsumsi selama 3 bulan Pak Pardi, Pak Yan, Pak Zul, 3 bulan. Kalau selama ini santri kita di pondok itu makannya 4T, tahu, tempe, telur, toge. Alhamdulillah selama 3 bulan bisa diseling-selingi dengan daging insya Allah. Dan sebagai laporan juga kepada para sahibul kurban, dari dana operasional yang telah kami terima dari Bapak, alhamdulillah kami berhasil sisihkan untuk sebagian membeli freezer Pak. Freezer, kulkas freezer untuk menyimpan daging tersebut. Insya Allah bermanfaat Pak. Artinya itu jadi amal jariah. Jadi selama barang itu digunakan, selama itu juga pahalanya akan terus mengalir kepada Bapak yang telah berkorban tempat kita. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya insya Allah akan diterima nanti di akhirat kelak. Yang kedua mungkin, saya teringat sabda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau berbicara masalah kehidupan dunia kita ini, kita nggak mungkin bisa terlepas Pak dari konteks agama kita. Kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian seluruh aspek hidup dan kehidupan kita ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam aspek apapun juga, termasuk dalam aspek bisnis. Saya mungkin coba ingin mengambil satu poin bahwa
sebagai manusia sudah menjadi sunnatullah mungkin bahwa tidak semua anak-anak kita atau generasi-generasi kita itu bisa mengikuti apa yang telah dirintis oleh orang tuanya. Saya contohkan mungkin Pak Pardi ya. Pak Pardi punya anak satu yaitu Cempaka. Mungkin Cempaka tidak akan bisa mengikuti bisnis atau apa yang ada dalam mindset Pak Pardi. Tapi paling tidak apa yang Pak Pardi sudah rintis sekarang ini akan bisa bermanfaat untuk anak cucu dan keturunannya. Kita lihat nabi-nabi Pak, nabi-nabi itu dari sekian banyak nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, hanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang diberikan generasi anak yang juga menjadi nabi. Nabi Adam tidak ada anak yang menjadi nabi. Nabi Nuh malah anaknya Nabi Nuh itu membangkang tidak mengikuti ajaran bapaknya. Nabi Muhammad SAW juga tidak memiliki satupun generasi, bahkan tidak memiliki anak laki-laki. Ada anak laki-lakinya tapi meninggal pada saat waktu kecil. Artinya apa? Sebuah keberhasilan dari usaha kita itu bukan dilihat dari apakah anak kita mengikuti jejak kita pada saat sesuai dengan bisnis kita, tapi keberhasilan kita adalah pada saat apa yang telah kita dinikmati oleh anak cucu kita ke depan dan generasi yang lainnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaqu 'alaihim." Dan hendaklah takut, hendaklah khawatir orang-orang tua yang meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak kuat baik dalam sisi keilmuan, sisi keimanan dan seterusnya. Ini saja mungkin Pak. Saya kayaknya agak kurang santun jika terlalu banyak berbicara di hadapan para bapak yang lebih senior, pengalamannya lebih luas. Ini hanya sekedar pelengkap saja mungkin Pak dari apa yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Baik, terima kasih Ustaz Hikmah, Pak Jubai yang sudah memberikan masukannya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan menyelenggarakan kunjungan industri. Saya juga mengundang teman-teman, kalau ada sempat silakan melihat pondok kita, sekolah kita. Ini adalah uang dari teman-teman sehingga jadi sekolah, jadi pondok pesantren yang mungkin bisa kita uang dari Pak Yan, uang dari Bu Aca, uang dari banyaklah semua teman-teman deh. Ya, sehingga kita bangun menjadi pondok. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semua sehat, bahagia selalu. Ya, saya kira terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, ya, sehingga acara kita berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, terima kasih ya.